Episode ketiga. Dalam perjalanan yang penuh misteri dan ketegangan, siapakah yang akan bertahan ketika sekelompok penjelajah memasuki hutan angker yang dihuni oleh roh jahat yang haus darah? Apakah mereka akan menemukan kekuatan dalam diri mereka untuk melawan kegelapan yang tak terbayangkan? Saksikanlah kisah jelajah hutan angker yang menegangkan dan temui roh jahat yang akan mengguncang iman dan keberanian mereka. Tapi ingat, hati-hati dengan apa yang kamu cari, karena di dalam hutan angker ini, roh jahat tak akan memberi ampun. Selamat datang di channel saya. Di sini, Anda akan menemukan petualangan yang tak terlupakan, penemuan yang mengejutkan, dan cerita-cerita yang menggugah hati. Saya akan menyuguhkan konten yang menarik dan menghibur. Jika Anda menikmati konten saya, jangan lupa untuk like dan subscribe dan aktifkan lonceng semuanya. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapatkan notifikasi saat saya mengunggah video baru. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya, dan akan mendorong saya untuk terus berkarya dan menciptakan konten yang lebih baik lagi. Jadi, mari kita jelajahi dunia yang menakjubkan bersama. Dan mari kita buat pengalaman ini menjadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada suatu hari yang cerah, sekelompok penjelajah berani memutuskan untuk menjelajahi hutan angker yang terkenal di Indonesia. Hutan tersebut dikenal dengan berbagai cerita mistis dan legenda urban yang membuat banyak orang takut untuk mendekatinya. Kelompok tersebut terdiri dari 5 orang, Arif, Kang Jaya, GNR Terapi Otak, Namrikus dan Huseni Rupa. Mereka memulai perjalanan mereka dengan semangat tinggi, berjalan melalui jalur hutan yang lebat dan gelap. Mereka menemukan berbagai jenis flora dan fauna yang unik, beberapa di antaranya belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin aneh suasana yang mereka rasakan. Di tengah perjalanan mereka mendengar cerita tentang keberadaan roh halus yang tinggal di dalam hutan, tepatnya di alam goa. Roh jahat ini diceritakan memiliki kekuatan magis dan penampilan yang menakutkan. Meskipun mereka awalnya ragu, rasa penasaran dan semangat petualangan mereka menggerakkan mereka untuk mencari tahu lebih lanjut tentang makhluk ini. Saat mereka terus menjelajahi hutan, mereka mulai merasakan kehadiran yang aneh dan melihat jejak-jejak yang mengarah pada keberadaan siluman ular. Mereka menemukan kulit ular yang tergantung di ranting pohon, dan suara desisan yang misterius terdengar di malam hari. Pada malam ketiga, mereka mulai mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka merasa seperti sedang diawasi, tetapi setiap kali mereka mengecek, tidak ada yang tampak. Pada malam kelima, ketika mereka sedang berkemah, tenda mereka tiba-tiba roboh. Mereka mencari tahu apa yang terjadi, tetapi tidak menemukan tanda-tanda apapun. Mereka memutuskan untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan mereka. Pada hari ketujuh, mereka menemukan sebuah bangunan tua yang tampaknya sudah ditinggalkan. Mereka memutuskan untuk menjelajahinya. Di dalam bangunan tersebut, mereka menemukan artefak kuno dan tulisan-tulisan yang tidak bisa mereka mengerti. Saat mereka mencoba menerjemahkan tulisan tersebut, Namrikus tiba-tiba pingsan. Ketika dia bangun, dia tampak bingung dan tidak mengenali teman-temannya. Dia berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti dan tampaknya berada dalam keadaan trance.
Mereka mencoba untuk menenangkan Namrikus dan mencari tahu apa yang terjadi. Mereka menemukan bahwa Namrikus tampaknya dirasuki oleh roh kuno yang tinggal di hutan tersebut. Roh tersebut memberi mereka petunjuk tentang sebuah misteri yang belum terpecahkan, sebuah rahasia yang tersembunyi di dalam hutan. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka dan mencari tahu apa rahasia tersebut. Namun, semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin banyak rintangan dan misteri yang mereka temui. Akhirnya, mereka menemukan sebuah gua tersembunyi. Di dalam gua tersebut, mereka menemukan sebuah batu besar dengan tulisan-tulisan kuno. Mereka mencoba untuk menerjemahkannya, tetapi sebelum mereka bisa menyelesaikannya, mereka mendengar suara keras dari luar gua. Mereka berlari keluar dan melihat bahwa hutan di sekitar mereka tampak berubah. Pohon-pohon tampak lebih tua dan lebih besar, dan udara tampak lebih dingin. Mereka melihat ke arah gua dan melihat bahwa batu besar tersebut telah bergerak, menunjukkan sebuah pintu tersembunyi. Mereka mendekati pintu tersebut, merasa penasaran dan takut pada saat yang sama. Mereka membuka pintu tersebut dan melihat ke dalam, tetapi sebelum mereka bisa melihat apa yang ada di dalam, pintu tersebut tiba-tiba tertutup dengan keras. Mereka mencoba untuk membuka pintu tersebut, tetapi tidak bisa. Mereka merasa bingung dan takut, tetapi juga penasaran. Apa yang ada di balik pintu tersebut? Apa rahasia hutan tersebut? Dan bagaimana mereka bisa keluar dari sana? Ikuti cerita dari kisah pengalaman saya berikutnya dengan cara aktifkan lonceng semua dan membantu saya membuat cerita lebih menarik dengan like. Bila ada saran masukan atau kisah Anda ingin diceritakan pada channel saya ini, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan like dan subscribe agar bisa mengetahui kisah cerita saya berikutnya. Terima kasih telah bergabung di channel saya, dan saya berharap Anda akan terus menikmati konten yang saya sajikan. Jangan lupa untuk berusaha selalu beribadah untuk meningkatkan keimanan kita. Semoga semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum.